Market Movers pekan kelima bulan Juli 2020. Pekan ini, kekhawatiran pasar terhadap peningkatan penyebaran virus COVID-19 masih menjadi fokus pasar. Pembicaraan stimulus pemerintah Amerika Serikat juga akan menjadi perhatian pasar. Stimulus biasanya akan menaikkan harga aset-aset berisiko. Selain itu, pasar juga akan memperhatikan perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin memanas setelah Amerika Serikat memerintahkan penutupan konsulat Tiongkok di Amerika Serikat pekan lalu. Konferensi pers Bank Sentral AS terkait kebijakan moneter terbarunya juga akan menjadi fokus pasar di pekan ini. Senin, 27 Juli. Mengawali data pekan ini, laporan proyeksi ekonomi dan keuangan dari Bank Sentral Jepang akan diumumkan di pagi hari pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Dan bila laporan tersebut bernada hawkish atau optimis, yen Jepang berpotensi menguat dan menekan turun USD JPY. Selanjutnya, masih dari Jepang, laporan aktivitas industri bulan Mei yang melaporkan tingkat pembelian produk dari sektor industri berpeluang menekan turun USD JPY bila hasilnya lebih baik dari data bulan sebelumnya. 30 menit berselang, laporan indeks harga konsumen inti dari Bank Sentral Jepang akan dirilis. Laporan yang menjadi salah satu tolak ukur tingkat inflasi suatu negara ini mungkin dapat menekan turun USD JPY bila hasilnya lebih tinggi dari periode sebelumnya. Memasuki sesi Eropa, laporan iklim bisnis Jerman untuk bulan Juli yang dilaporkan oleh lembaga survei Ifo akan menjadi peluang penggerak mata uang euro. Bila hasilnya menunjukkan perbaikan dari periode sebelumnya, euro USD berpotensi menguat. Jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat, laporan pesanan barang tahan lama Amerika Serikat untuk bulan Juni akan dirilis. Bila hasil yang dilaporkan lebih rendah dari bulan sebelumnya, dolar Amerika Serikat berpeluang melemah dan dapat menopang penguatan harga emas. Selasa, 28 Juli. Asisten Gubernur Bank Sentral Australia, Christopher Kent, akan berbicara di acara webinar yang diselenggarakan oleh kantor berita Kanga. Pernyataan Kent dipandang penting karena posisinya sebagai pejabat tinggi Bank Sentral yang dapat mencerminkan pandangan Bank Sentral Australia terhadap perekonomian Australia. Bila komentar dari Kent bernada dovish atau pesimis, Aussie USD berpotensi melemah. Pada jam 9 malam, waktu Indonesia Barat, dua data penting dari Amerika Serikat akan dirilis dan berpeluang menjadi penggerak harga komoditas dan mata uang utama lainnya. Data tingkat kepercayaan konsumen AS untuk bulan Juli yang akan dirilis oleh lembaga Conference Board dan indeks aktivitas manufaktur yang dilaporkan oleh Federal Reserve negara bagian Richmond untuk bulan yang sama dapat menopang penguatan dolar Amerika Serikat dan melemahkan harga emas dan mata uang utama lainnya bila hasil kedua laporan tersebut lebih baik dari bulan sebelumnya. Rabu, 29 Juli. Laporan indeks harga konsumen Australia untuk kuartal kedua yang menjadi salah satu tolak ukur inflasi akan dirilis jam 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Bila data tersebut dirilis lebih rendah dari kuartal sebelumnya, Aussie USD berpotensi turun. Selanjutnya, di awal sesi Eropa, laporan tingkat permohonan kredit perumahan di Inggris yang disetujui selama bulan Juni akan menjadi data penggerak pound sterling. GBP USD berpotensi menguat bila persetujuan KPR meningkat dari periode sebelumnya. Di awal sesi Amerika Serikat, laporan neraca perdagangan Amerika Serikat bulan Juni dan laporan awal tingkat persediaan di pusat grosir Amerika Serikat untuk bulan yang sama akan menjadi penggerak dolar Amerika Serikat. Bila kedua laporan tersebut lebih bagus dari bulan sebelumnya, dolar Amerika Serikat dapat menguat dan menekan turun harga emas. Selanjutnya, pada jam 9 malam waktu Indonesia Barat, laporan penjualan rumah tertunda yang sudah disepakati penjualannya selama bulan Juni di Amerika Serikat berpeluang membantu harga emas naik bila hasil yang dirilis lebih buruk dari bulan sebelumnya. Dan seperti biasa, laporan cadangan minyak mentah Amerika Serikat versi Energy Information Administration Amerika Serikat yang mengukur tingkat cadangan minyak mentah di kilang utama Amerika Serikat akan dirilis 30 menit kemudian. Bila terjadi penyusutan jumlah cadangan minyak mentah, harga minyak mentah berpeluang menguat. Kamis, 30 Juli. Data utama pekan ini yaitu keputusan tingkat suku bunga acuan dan pernyataan dari Federal Open Market Committee Bank Sentral Amerika Serikat akan dirilis pada jam 1 dan jam 1.30 dini hari. Bila Bank Sentral Amerika Serikat masih mengeluarkan pernyataan yang bernada dovish atau pesimis terkait kondisi perekonomian terkini yang terimbas dampak negatif virus corona, dolar Amerika Serikat bisa melemah dan harga emas berpotensi menguat. Pagi harinya jam 6:50 waktu Indonesia Barat, laporan penjualan retail tahunan Jepang untuk bulan Juni akan dirilis.
yen Jepang berpotensi menguat bila hasil data ini lebih baik dari sebelumnya, dan ini mungkin menekan turun USD JPY. Selanjutnya, jam 8:30 waktu Indonesia Barat, Australia akan merilis data izin membangun untuk bulan Juni. Bila ada tanda-tanda peningkatan aktivitas pembangunan, dolar Australia berpotensi menguat. Lewat tengah hari, jam 1 siang waktu Indonesia Barat, laporan awal pendapatan domestik bruto atau GDP Jerman untuk kuartal kedua akan menjadi fokus pasar. Bila hasilnya menunjukkan pelemahan dari kuartal sebelumnya, Euro USD berpotensi melemah. Selanjutnya, laporan perubahan tingkat pengangguran dari Jerman untuk bulan Juli juga menjadi peluang penggerak mata uang euro hari ini. Bila hasil data menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran, Euro USD berpotensi bergerak turun. Zona euro juga akan melaporkan persentase perubahan tingkat pengangguran, tapi untuk bulan Juni. Bila tingkat penganggurannya menyusut, Euro USD berpotensi berbalik menguat. Laporan awal indeks harga konsumen Jerman untuk bulan Juli yang menjadi tolak ukur inflasi dijadwalkan akan dirilis pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih baik dari bulan sebelumnya, Euro USD berpotensi menguat. Setengah jam kemudian, laporan ekonomi dari Amerika Serikat, yaitu laporan pendapatan domestik bruto kuartal kedua dan tingkat klaim pengangguran mingguan Amerika Serikat akan menjadi fokus pasar di sesi malam hari ini. Bila laporan menunjukkan penurunan PDB atau GDP dan peningkatan jumlah pengangguran, dolar Amerika Serikat berpotensi tertekan turun dan menopang penguatan harga emas. Jumat 31 Juli. Pagi hari, dua data Jepang akan dirilis, yaitu data tingkat pengangguran jam 6:30 waktu Indonesia Barat, dan 20 menit kemudian data produksi industri untuk bulan Juni. Bila kedua data ini dirilis lebih baik dari prediksi, yen berpotensi menguat dan berpotensi menekan turun USD JPY. Selanjutnya jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, dolar Australia akan mendapatkan market mover dari laporan indeks aktivitas manufaktur Tiongkok sebagai pembeli nomor 1 produk ekspor dari Australia. Audi USD berpotensi naik bila hasil data ini dirilis lebih tinggi dari periode sebelumnya. Jam 4 sore waktu Indonesia Barat, zona euro akan merilis dua data awal secara bersamaan, yaitu data estimasi indeks harga konsumen tahunan dan data pendapatan domestik bruto atau GDP untuk kuartal kedua. Pasar akan memperhatikan kedua data ini, apakah zona euro terindikasi pulih setelah tertekan karena lockdown virus corona. Bila kedua data masih tidak menunjukkan pemulihan, Euro USD berpotensi melemah. Malam hari, jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat, Kanada akan merilis laporan pendapatan domestik bruto untuk bulan Mei, dan bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, ini berpotensi menopang turun USD CAD. Di saat bersamaan, laporan tingkat belanja perorangan Amerika Serikat selama periode Juni akan dirilis. Dan bila terjadi penurunan belanja dibandingkan periode sebelumnya, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas berpotensi menguat. Selanjutnya, jam 8:45 waktu Indonesia Barat, malam hari, Amerika Serikat akan melaporkan data indeks aktivitas bisnis di Chicago, Amerika Serikat selama periode Juli. Harga emas berpeluang turun bila laporan yang dirilis lebih tinggi dari bulan sebelumnya. 15 menit berselang, laporan revisi tingkat kepercayaan konsumen yang dirilis oleh University of Michigan untuk bulan Juli akan dirilis. Data ini mencerminkan tingkat belanja konsumen. Bila hasilnya lebih bagus dari periode sebelumnya, ini dapat menekan turun harga emas lebih dalam. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.